Tajuk ceramah yang akan disampaikan oleh saudara Jason ialah Yehova ingin kita memiliki pandangan yang betul terhadap kekuasaan. Kita memberi saudara Jason perhatian kita. Saudara Jason, silakan. Ya, apabila Anda dengar perkataan kekuasaan, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Adakah Anda terfikir tentang kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemerintah ataupun seorang raja? Atau adakah Anda terfikir tentang kekuasaan seorang pemerintah manusia ataupun pegawai kerajaan seperti polis, penguatkuasa undang-undang atau pegawai immigration? Atau adakah Anda terfikir tentang kekuasaan yang dimiliki dalam keluarga seperti kekuasaan seorang bapa ataupun seorang ibu? Atau adakah Anda terfikir tentang kekuasaan Yehova? Ya, sebenarnya kekuasaan merangkumi semua yang disebutkan tadi. Apa maksud kekuasaan? Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu edisi keempat, kekuasaan bermaksud kuasa atau hak. Ya, kuasa atau hak untuk membuat keputusan, hak untuk memerintah, atau hak untuk menguruskan sesuatu. Tapi pada zaman sekarang, kita dapat lihat keadaan dunia kita sekarang, semakin ramai orang tidak menghormati kekuasaan. Contohnya, dalam berita beberapa bulan lalu, di Selangor, ada 196 orang ditahan dalam satu malam saja karena mereka tidak mematuhi SOP. Walaupun mereka tahu tentang SOP, tapi mereka masih tidak mau mematuhinya. Mengapa? Mengapa ada orang yang bersikap seperti itu? Amsal bab 29 ayat 2 kata, rakyat bersukacita apabila orang baik memerintah, tetapi rakyat merintih apabila orang jahat memerintah. Ya, oleh sebab ada setengah orang yang memiliki kekuasaan, mereka salah guna kekuasaan mereka. Jadi ramai orang fikir ataupun rasa susah untuk menghormati kekuasaan. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita juga berpandangan seperti mereka? Adakah kita juga tidak menghormati kekuasaan? Karena ada setengah orang tidak menggunakan kekuasaan mereka dengan baik? Ya, jawabannya tidak. Mengapa? Mari kita lihat jawabannya di Amsal 24 ayat 21. Ya. Sila buka Bible Anda ke Amsal 24 ayat 21. Kita baca ayat ini bersama. Amsal 24 ayat 21 kata, hai anakku, takutlah akan Yehova dan Raja. Jangan bergaul dengan para penentang. Ya, kita bertumpu kepada bahagian pertama. Ayat ini menggalakkan kita untuk takut akan Yehova, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga Raja. Ya, Raja dalam ayat ini merujuk kepada pemerintah manusia. Jadi Bible mau kita menghormati mereka ataupun individu yang memiliki kekuasaan. Kita harus takut menghormati kepada mereka. Jadi saudara-saudari, dalam ceramah ini kita akan bincangkan prinsip Bible yang bantu kita faham mengapa penting untuk menunjukkan hormat terhadap kekuasaan dalam keluarga, terhadap pihak berkuasa, dan terhadap kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yehova. Kita juga akan belajar cara kita dapat menunjukkan hormat kepada kekuasaan dan bagaimana mereka yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan kekuasaan mereka dengan baik.
Sekarang, mari kita bincang yang pertama, menghormati kekuasaan dalam keluarga. Jadi siapakah yang memiliki kekuasaan dalam keluarga? Sebagai pengasas keluarga, Yehuwa tahu apa yang terbaik untuk setiap keluarga. Jadi, dia telah membuat aturan atau memberikan kekuasaan kepada suami istri. Jika semua ahli keluarga mematuhi kekuasaan ini, kekuasaan dalam keluarga akan hidup bahagia. Jadi apa kekuasaan seorang suami dan seorang istri? Mula-mula, mari kita bincang kekuasaan seorang suami. Ya, sila baca bersama saya di Efesus bab 5 ayat 23. Perhatikan tanggung jawab ataupun kekuasaan yang diberikan kepada suami. Efesus 5 ayat 23. Kita baca bahagian E saja. Efesus 5 ayat 23e kata, hal ini demikian karena suami ialah kepala istri. Ya, suami ialah kepala istri sebagaimana Kristus ialah kepala sidang. Jadi ayat ini kata, suami ialah kepala istrinya ataupun ketua keluarga. Sebagai ketua keluarga, suami mempunyai kekuasaan atau hak untuk membuat keputusan bagi keluarganya. Tapi, bagaimana seorang suami harus menggunakan kekuasaannya? Mari kita sambung baca ayat 25. Ayat 25, Efesus bab 5. Hai para suami, teruslah mengasihi istri kamu, sebagaimana Kristus mengasihi sidang dan menyerahkan dirinya untuk sidang. Ya, suami harus meniru contoh Yesus. Yesus sangat mengasihi sidang. Jadi, suami juga harus mengasihi ataupun mempunyai kasih yang mendalam terhadap istrinya, termasuk anak-anaknya juga. Ya, dalam sidang Anda ada banyak para suami. Saya sendiri juga seorang suami. Jadi bagaimana para suami dapat menggunakan kekuasaan mereka dengan baik? Ya, kita boleh perhatikan gambar ini. Semasa Yesus di bumi, Yesus sangat mengasihi sidang Kristen. Dia memberi makan kepada sidang bukan saja secara fisikal, tetapi juga secara rohani. Ya, jadi suami juga harus melakukan hal yang sama. Suami harus berusaha menguatkan kerohanian keluarga mereka. Contohnya, para suami berusaha mengadakan penyembahan malam keluarga setiap minggu, walaupun mereka sibuk atau penat. Ya, ataupun suami harus menjaga kerohanian keluarga mereka. Suami juga harus berusaha menyediakan keperluan asas keluarga mereka dan meluangkan masa bersama keluarga dan melakukan aktiviti yang menarik. Ya, mungkin sekarang kita mungkin tidak dapat buat banyak aktiviti di luar rumah. Jadi suami boleh cari idea yang kreatif untuk buat aktiviti bersama keluarga mereka di dalam rumah. Ya, suami yang berusaha melakukan semua ini menunjukkan dia sangat mengasihi keluarganya dan menghargai kekuasaan yang diberikan oleh Yehuwa kepadanya. Itu suami. Bagaimana pula dengan istri? Walaupun Tuhan tidak memberi istri kekuasaan yang sama dengan suaminya, istri juga mempunyai tanggung jawab yang sangat penting. Apakah itu? Mari baca Efesus bab 5 dan kita baca ayat 24. Ayat 24 kata, sebagaimana sidang taat kepada Kristus, istri juga harus taat kepada suami dalam segala hal. Dan ayat 33 kita baca juga. Bahagian kedua, ayat 33.
3 kata. Dan istri pula harus menghormati suaminya dengan mendalam. Jadi jelas dari 2 ayat ini, tanggung jawab istri adalah untuk menghormati suami dengan mendalam dan juga untuk mengasihi suami mereka dan taat juga kepada suami mereka. Jadi bagaimana seorang istri dapat melakukannya? Ya, sama juga istri boleh tiru teladan Yesus. Jika kita lihat dalam gambar ini, Yesus sedang memandang ke arah bapanya, Yehua, dengan penuh hormat. Dan kita boleh nampak kan, Yesus dia sangat gembira dengan senyuman yang lebar. Dia mematuhi Yehua dengan rela, bukan secara terpaksa. Jadi bagaimana seorang istri boleh tiru Yesus, menunjukkan kasih dan hormat kepada suami? Katakan, suami istri sedang makan bersama keluarga atau kawan-kawan mereka. Kemudian si istri mungkin mula menceritakan hal-hal yang lucu, tapi memalukan suaminya. Mungkin istri mau menghiburkan hati tetamu atau orang lain, tapi apa yang berlaku? Ya, perbuatan istri bukan menghiburkan hati, bukan buat lucu, tapi menyakiti hati suami. Jadi istri yang baik akan berusaha menunjukkan hormat kepada suami dan menjaga perasaan mereka. Bukan saja semasa di rumah, tetapi juga di luar rumah. Ya, para istri, jika Anda menghormati kekuasaan suami Anda dan menjalankan tanggung jawab Anda sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dengan baik, Anda juga sebenarnya menunjukkan hormat kepada kekuasaan Yehua. Bagaimana pula dengan anak-anak? Bagaimana Anda menunjukkan hormat kepada kekuasaan ibu bapa Anda? Pernahkah hal ini berlaku kepada Anda? Ya, secara jujur, saya pun pernah. Tapi sebagai seorang anak, kita boleh meniru teladan Yesus. Semasa Yesus di bumi, dia sangat menghormati ibu bapanya. Kita harus ingat, Yesus sempurna. Tapi ibu bapa Yesus, ibu bapa manusianya, tidak sempurna. Tapi walaupun begitu, Yesus tetap menghormati dan mendengar cakap ibu bapa mereka. Jadi apa pengajarannya? Ya, sebagai seorang anak, lebih-lebih lagi kita yang tidak sempurna, kita harus mematuhi ibu bapa kita. Jadi para kaum muda dan anak-anak, jika Anda menghormati dan mentaati ibu bapa, bukan saja ibu bapa Anda gembira, tapi yang lebih penting, Yehua juga akan gembira. Ya, setakat sini kita sudah bincang tentang kekuasaan dalam keluarga. Setiap ahli keluarga, suami, istri, anak-anak harus memainkan peranan mereka dengan baik. Suami dan istri, mereka mempunyai kekuasaan yang harus mereka gunakan, yang telah diberikan oleh Yehua, dan mereka harus menjalankan kekuasaan dengan baik. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena jika setiap ahli keluarga menghormati kekuasaan dalam keluarga, ini menunjukkan mereka mempunyai pandangan yang betul terhadap kekuasaan, yaitu mereka menghormati kekuasaan Yehua. Sekarang mari kita bincang hal yang seterusnya. Menghormati kekuasaan pihak berkuasa. Ya, mengapa kita perlu menghormati pihak berkuasa atau pemerintahan manusia? Mari lihat jawabannya di Roma bab 13. Roma 13. Kita baca ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Semasa baca ayat ini,
Mari kita lihat kenapa penting untuk mematuhi pihak berkuasa ataupun pemerintah manusia. 13 ayat 1 dan 2 kata, setiap orang harus taat kepada pihak berkuasa kerana semua kuasa datang daripada Tuhan. Pihak berkuasa yang ada sekarang diberi kedudukan masing-masing menurut aturan Tuhan. Oleh itu, sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang aturan Tuhan. Dan orang yang menentang aturan Tuhan akan membawa hukuman kepada diri sendiri. Ya, jadi jelas, adakah Anda dapat cari sebabnya kenapa perlu hormat pihak berkuasa? Ya, ayat ini bantu kita faham kekuasaan mereka sebenarnya datang daripada Tuhan Yehuwa juga. Dan Yehuwa mahu kita mematuhi kekuasaan mereka. Ya, selagi Yehuwa membenarkan pemerintahan manusia wujud, orang Kristen harus berusaha menghormati mereka. Lagipun, pihak berkuasa membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara kita, kan? Mereka menyediakan khidmat yang berguna untuk kita. Ya, kita boleh pertimbangkan beberapa contoh. Kalau kerajaan tidak menyediakan kemudahan internet di negara kita, ya, kita tidak dapat berkumpul seperti sekarang melalui Zoom semasa pandemik ini. Kalau tiada polis, hidup kita mungkin tidak akan selamat. Kalau tiada undang-undang jalan raya, ya, mungkin akan banyak kemalangan berlaku. Dan ini memang membahayakan nyawa. Jadi memang kita boleh lihat dari sini, pihak berkuasa penting dalam masyarakat, dalam komuniti kita. Jadi kita harus mematuhi kekuasaan mereka. Bagaimana? Ya, kita menunjukkan hormat kepada pihak kerajaan semasa kita berurusan dengan mereka. Contohnya, semasa kalau kita pergi bangunan kerajaan, mungkin immigration atau sebagainya, pegawai kerajaan, mungkin mereka minta kita buat beberapa perkara. Contoh, mungkin berbaris atau sediakan dokumen-dokumen tertentu. Ya, kita ikut semua ini, kan? Kerana kita mematuhi mereka. Contoh lain, jika kita perlu membayar cukai kepada kerajaan, kita pun perlu melakukannya. Kita tidak elak cukai, kita tidak tipu, kita tidak elak untuk bayar cukai. Contoh lain, jika kita mahu memandu, kita perlu dapatkan lesen memandu. Kita tidak akan memandu tanpa lesen, kerana ini melanggar undang-undang jalan raya. Ya, kita perlu patuhi undang jalan raya. Semasa kita memandu, bila kita tiba di traffic light, lampu isyarat, kita nampak lampu merah. Kemudian kita tengok kiri, kanan, oh, tiada polis, tiada kamera. Apa kita buat? Tekan minyak. Bukan. Tapi kita mau hormat undang-undang jalan raya. Kita tunggu lampu hijau, baru kita jalan. Dan sekarang kita ada aplikasi MySejahtera. Kerajaan mau kita scan My Sejahtera di mana-mana kita pergi sekarang. Dan ini pun satu arahan daripada pihak kerajaan. Jadi walaupun kadang-kala arahan-arahan ini mungkin ada sedikit menyusahkan, kita harus ingat ada juga manfaatnya dan kita memang perlu mematuhi pihak berkuasa selaras dengan prinsip Bible dan kehendak Yehuwa. Ya, ada satu pengalaman yang sangat baik. Kenapa berguna untuk kita mematuhi pihak berkuasa? Ini pengalaman dari Menara Pengawal 15 Jun tahun 2000. Ini menunjukkan apa lagi manfaat lain jika kita mematuhi pihak berkuasa. Saya baca petikan ini, dia cakap, di Meksiko, pihak berkuasa telah merampas ladang
yang dimiliki 57 keluarga saksi-saksi Yehova kerana mereka tidak mahu menyertai suatu perayaan keagamaan. Kemudian, sebuah mesyuarat diadakan untuk menyelesaikan isu itu. Saksi-saksi Yehova yang hadir berpakaian kemas dan selalu bercakap dengan penuh hormat. Setahun kemudian, isu itu telah diselesaikan, kes mahkamah itu, dan keputusan berpihak kepada saksi-saksi Yehova. Perhatikan manfaatnya ataupun hasilnya. Sikap baik mereka telah menggerakkan hati beberapa orang untuk menjadi saksi-saksi Yehova. Ya, seperti pengalaman ini, apabila kita tunjuk hormat kepada pihak berkuasa, orang lain memerhatikan kita. Dan ini boleh menggerakkan mereka untuk memuliakan nama Yehova dan menggerakkan mereka untuk memeluk kebenaran Bible. Dan ini sememangnya membawa ataupun memuliakan juga kekuasaan Yehova. Ya, ini tentang kekuasaan, menghormati kekuasaan pihak pemerintah manusia. Sekarang kita bincang hal yang seterusnya. Menghormati kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi, Yehova. Mazmur 83:18 kata, "Hendaklah orang tahu bahwa Engkau yang bernama Yehova ialah satu-satunya Tuhan yang Maha Tinggi di seluruh bumi." Ya, tiada individu lain yang lebih berkuasa daripada Yehova. Yehova lah yang paling berkuasa. Dia memiliki kekuasaan yang paling besar. Bahkan anaknya Yesus pun tidak ada kekuasaan yang sama, atau Yesus tidak lebih berkuasa daripada Bapanya Yehova. Jadi walaupun Yehova mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang paling unggul, bagaimana dia gunakan kekuasaannya? Dan bagaimana hal ini dapat membantu kita, menggalakkan kita? Mari kita baca Ulangan bab 10, ayat 17 dan 18. Ulangan bab 10, ayat 17 dan 18. Ya, perhatikan sifat-sifat Yehova di sini. Ulangan 10, 17, 18 kata, "Sesungguhnya Yehova, Tuhan kamu, lebih agung daripada semua Tuhan yang lain. Dia ialah Tuhan atas segala Tuhan, dan Dia ialah Tuhan yang kuat dan perkasa. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang menakjubkan. Dia tidak berat sebelah dan tidak menerima rasuah. Dia menegakkan keadilan bagi anak-anak yatim dan balu. Dia mengasihi orang asing dan menyediakan makanan dan pakaian bagi mereka." Ya, ayat tadi yang kita baca tadi menonjolkan banyak sifat Yehova yang sangat baik. Walaupun Yehova, Tuhan yang Maha Kuasa, yang paling tinggi, kekuasaannya yang terbesar di alam semesta, Dia menunjukkan sifat-sifat baik tadi. Dia mengasihi semua orang, termasuk orang asing. Dia tidak berat sebelah, tidak menerima rasuah. Sangat jauh berbeza kan dengan manusia yang bila diberikan kekuasaan, ya sangat jauh berbeza. Jadi bukankah sifat-sifat ini memudahkan kita untuk menghormati kekuasaan Tuhan? Ya, sudah pasti. Ini buat kita lebih senang untuk menghormati kekuasaannya. Namun ada kalanya timbul situasi yang mencabar. Sebagai contoh, mungkin pegawai kerajaan mau memberi kita rasuah, atau mereka mau kita bagi mereka rasuah, atau pegawai kerajaan suruh kita
untuk ambil bahagian dalam politik, hal politik. Mungkin pergi mengundi semasa pilihan raya. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang dikatakan di Matius bab 22, ayat 20 dan 21, Yesus kata, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, tetapi berikanlah milik Tuhan kepada Tuhan. Ya, maksudnya, kita memberikan Kaisar ataupun pemerintah manusia apa yang berhak diterima oleh mereka. Sebagai contoh, macam cukai lah tadi. Mereka berhak menerima cukai, kita berikan mereka hal itu, cukai. Tapi bagaimana pula jika pegawai kerajaan suruh kita buat sesuatu yang melanggar perintah Yehuwa, prinsip Bible? Ayat Matius tadi kata, Yesus kata, berikanlah milik Tuhan kepada Tuhan. Jadi hal ini bermaksud kita harus mengutamakan, lebih menghormati kekuasaan Tuhan Yehuwa dan tidak mematuhi pegawai kerajaan. Terutamanya jika perintah pegawai kerajaan itu, apa yang mereka suruh itu melanggar prinsip Tuhan. Ya, jadi dari sini kita belajar, kita perlu menunjukkan hormat, kita perlu seimbang, kita mematuhi pihak berkuasa, tapi pada masa yang sama kita lebih mengutamakan Yehuwa. Saudara-saudari, kita sudah bincang bagaimana kita menunjukkan hormat terhadap kekuasaan dalam keluarga, terhadap pihak berkuasa, dan terhadap Yehuwa, Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam keluarga, suami, istri, dan anak harus mainkan peranan mereka dengan baik. Mereka harus tiru contoh Yesus, dan suami istri harus saling mengasihi dan saling menghormati. Anak harus menghormati ibu bapa. Dan hormat dalam pihak berkuasa pula, kita mematuhi pihak berkuasa semasa kita berurusan dengan mereka dan menunjukkan hormat kepada mereka. Dan hari ini yang paling penting kita belajar untuk menghormati kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi, yaitu Yehuwa. Nah, kita tidak akan mematuhi kita tidak akan mematuhi perintah manusia jika perintah itu melanggar perintah Yehuwa. Dan ya, itu yang kita belajar hari ini. Jadi saudara-saudari, dengan berusaha memupuk pandangan yang betul terhadap kekuasaan, kita akan lebih menghormati kekuasaan Yehuwa dalam keluarga dan pihak berkuasa. Yehuwa telah mengasaskan kerajaan Mesias dan melantik Yesus sebagai Raja. Dan tidak lama lagi, pemerintahan manusia akan dilenyapkan dan kerajaan Tuhan akan menggantikan kerajaan manusia. Jadi semoga kita semua terus berusaha menunjukkan hormat dalam kekuasaan keluarga, kekuasaan pemerintah manusia, dan paling penting menunjukkan hormat kepada kekuasaan Yehuwa. Jika kita belajar menunjukkan atau hormat ataupun tunduk kepada semua kekuasaan ini, kita akan menikmati berkat yang berlimpah, yaitu hidup di bawah kekuasaan Tuhan Yehuwa buat selama-lamanya.